saya ingin mengajak kita belajar dari bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang bahwa kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, singkat, dan fana. Sementara kehidupan yang Tuhan sediakan, yang disebut tak kelihatan, adalah kekal. Dibandingkan dengan kekekalan kehidupan di dunia ini sungguh sangat singkat. Bumi yang kita tempati ini merupakan sebuah tempat sementara bagi kita, karena firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Dan di dalam bagian firman Tuhan lain juga menjelaskan berkali-kali bahwa bumi ini bukan rumah kita atau tujuan akhir kita. Sebab identitas kita adalah di dalam kekekalan, dan tanah air kita adalah sorga. Nah, dengan memahami ini, sesungguhnya kita tidak lagi cemas dengan persoalan-persoalan sehubungan dengan apa yang kumiliki di dunia ini, atau keinginan-keinginan untuk memiliki segala sesuatu. Namun bukan berarti bahwa kita tidak boleh berusaha bekerja keras untuk mendapatkannya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah jangan sampai hal-hal yang berhubungan dengan semua yang bersifat sementara itu kemudian mengikat kita dan membuat kita tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi tujuan akhir kita. Mengajarkan kepada kita tidak lagi terganggu dengan gaya hidup dunia. Justru kitalah yang harus mempengaruhi dunia. Kita lagi tidak dipengaruhi dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai bukti bahwa bumi bukan rumah tetap kita adalah sebab kita mengalami kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan, penolakan karena iman kita. Dan hal ini membuktikan bahwa bumi bukan tempat tetap kita. Kita harus memberikan yang terbaik ketika kita diberikan kehidupan di bumi ini. Kita harus mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita, sebab itu perintah Tuhan. Namun jangan kita berharap besar apa nanti yang akan dunia akan berikan kepada kita. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita tentang seorang misionaris. Ia melayani Tuhan di satu tempat yang sangat sulit. Ia menderita di sana. Ia memenangkan banyak jiwa, namun tentu dengan tantangan yang begitu berat. Ketika ia pensiun, ia pulang ke tempat asalnya, dan dia naik sebuah kapal, dan ada seorang presiden juga yang berada di kapal yang sama. Ketika kapal itu sudah tiba di tempat tujuan, presiden turun, ia disambut dengan kerumunan orang banyak yang menyambut dia. Bendera-bendera dan kemudian karpet merah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi sang presiden. Kedatangan
misionaris tersebut kemudian tidak disambut oleh kerumunan orang. Kepulangannya hanya disambut oleh keluarganya dia dan kerabat terdekatnya saja. Dalam hati kecilnya ia merasa sedih karena ia merasa bahwa ia sudah berkorban, ia sudah melakukan pelayanan yang berjuang dengan sangat keras untuk memberitakan Injil, namun dia tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian dia diingatkan bahwa sesungguhnya dia masih ada di bumi ini, dia belum pulang. Di bumi ini mungkin kita tidak mendapat pujian, kita tidak mendapat penghormatan, tetapi jangan sampai hal itu membuat kita menjadi berkecil hati atau putus asa. Pujian akan engkau terima ketika engkau pulang ke tempatmu, yaitu kerajaan surga. Upahmu besar, Tuhan sudah sediakan bagimu. Lakukanlah yang terbaik semasa engkau masih hidup. Berikan yang terbaik dari hidupmu, sebab pada waktunya engkau akan mendapatkan dan memperoleh yang terbaik juga daripada Tuhan.